Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Kinerja PPG Guru Tertentu Angkatan 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhlis Abdurrahman, peserta uji kinerja PPG Guru Tertentu Angkatan 1 tahun 2024. LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta PPG 2015 001 38506 dengan nomor pokok mahasiswa 249041495010. Pada hari ini Rabu 11 September tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG Guru Tertentu Angkatan 1 tahun 2024 dengan materi klasifikasi makhluk hidup kelas 7 pada SMP Muhammadiyah 2 Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Berikut ini praktik mengajar saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, jadi semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, ketua kelas, siapa hari ini yang tidak hadir? Semua hadir? Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Jadi anak-anak semua, kita harus jaga kesehatan kita ya. Kita harus jaga kesehatan supaya ketika kita sekolah itu mudah-mudahan kita semua hadir di sekolah dan sampai pulang di rumah juga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Oke? Jadi hari ini adik-adik sudah siap belajar? Sudah. Ya, semua sudah siap belajar ya? Sudah ya? Coba semangat. Harus semangat. Jadi saya tanya ulang lagi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya, harus semangat. Jadi kalau kita semangat, otomatis materi yang kita dapat itu juga bisa kita terima dan bisa kita pahami. Oke? Oke, ya. Ketua kelas saya tanya kembali, semua hadir ya? Ya, alhamdulillah semua hadir. Jadi dari jumlah siswa kurang lebih 21 ini semuanya hadir. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa proses pembelajaran. Silakan ketua kelas maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, saya mau meyakinkan kita semua dan adik-adik semua bahwa kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas atau disebut dengan keyakinan kelas. Nah, jadi sekarang sebelum kita belajar kita harus
lihat kembali keyakinan kelas. Nanti saya tampilkan, kita melihat keyakinan kelas yang kita sepakati. Supaya kita bisa dalam kelas kita mengikuti keyakinan yang atau kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, nanti saya tampilkan. Ya, bisa dibaca, bisa terlihat dari belakang. Yang di belakang bisa baca di depan sini. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, saya kasih besar sedikit lagi. Bisa? Ya, gitu. Nanti saya minta bantu satu orang maju ke depan untuk baca kesepakatan kelas. Ayo, yang siapa? Nurul, maju ke depan baca kesepakatan kelas supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Ayo, maju ke depan, baca besar-besar supaya yang lain juga bisa dengar. Pelan-pelan, pelan-pelan saja. Meminta izin pada guru apabila hendak meninggalkan kelas, memperhatikan tertib saat belajar mengajar dan tidak mengganggu teman, melepas dan membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang kesulitan saat diskusi kelompok. 6. Tidak berbicara kasar atau jorok, menunjuk menghormati dan menghargai kelas. Ya, jadi itu adalah ada 7 poin kesepakatan kelas yang harus kita sama-sama berkomitmen terhadap kesepakatan kelas. Sudah dengar semua? Dari poin 1 sampai poin 7? Sudah dengar semua ya? Sudah. Nah, ini kesepakatan kelas ini kita harus komitmen. Jadi nanti sebentar kita harus tidak boleh melanggar kesepakatan kelas. Oke? Ya. Nah, sehingga topik kita pada pembelajaran pada hari ini terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, topik kita hari ini klasifikasi makhluk hidup. Ini ya, jadi topik kita pada pembelajaran hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Dengan subtopiknya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, semua sudah ada buku cetak? Ya. Silakan buka di halaman 130, kalian bisa lihat di situ terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan kita pada pembelajaran hari ini yang pertama itu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu adalah tujuan pertama yang kita harus capai pada pembelajaran hari ini. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristik. Jadi saya ulangi lagi, tujuan kita pada pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristik yang ada pada makhluk hidup tersebut. Oke? Ya, kita lihat tujuan ini harus dicapai. Nah, coba semua perhatikan. Kenapa kursi kayu disebut sebagai benda mati, sedangkan pohon disebut sebagai makhluk hidup? Nah, siapa bisa angkat tangan? Kenapa meja kursi yang kalian duduk ini ya, yang kalian kursikan duduk ya, yang meja yang ada itu disebut sebagai benda mati, sedangkan pohon yang hidup sana disebut sebagai makhluk hidup? Ayo, siapa bisa? Biar salah tidak apa-apa. Yang bisa angkat tangan? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa meja kayu ini, meja yang ada ini disebut benda mati, sedangkan pohon yang ada di sana itu disebut sebagai makhluk hidup?
Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Atau saya ganti pertanyaan. Kenapa batu itu disebut sebagai benda mati, sedangkan sapi disebut sebagai makhluk hidup? Yang bisa angkat tangan. Ya, silakan. Karena sapi butuh makan dan minum. Kalau batu tidak membutuhkan makan dan minum. Bagus ya, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Kenapa sapi disebut makhluk hidup, sedangkan batu disebut benda mati? Tadi teman kalian sebutkan karena sapi itu dia butuh makan dan minum. Kalau batu tidak butuh makan dan minum. Siapa yang lain lagi? Ya, silakan, Nurul, silakan. Ya, karena sapi bisa berkembang biak. Ya, berkembang biak atau disebut dengan reproduksi, toh. Nah, kalau batu tidak bisa. Ya, baik, bagus sekali ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Coba yang di sini, ada? Ayo, biar saya tidak apa-apa. Ini kan nanti kita belajar sama-sama. Kenapa sapi itu disebut makhluk hidup, sedangkan batu itu disebut benda mati. Ayo, silakan. Ya, sapi bisa bergerak dan bernapas. Kalau batu tidak bisa. Bagus sekali ya. Bagus sekali itu. Itu jawaban bagus. Jadi tidak perlu bilang takut salah. Jadi teman kalian menyebutkan karena sapi itu bisa bernapas, sedangkan batu tidak bisa bernapas. Nah, bagus sekali. Ada di kelompok sini ada? Kelompok C ini ada? Ada atau tidak? Ya, jadi jawaban-jawaban dari Nurul ya, terus dari Andi, nah itu jawaban-jawaban yang sudah benar semua ya. Nanti yang lain perhatikan, itu bisa mendengar jawaban-jawaban dari teman-teman tadi ya. Tadi dari Nurul juga bilang bahwa sapi itu berkembang biak, batu tidak bisa. Terus dari Andi ini dia katakan bahwa sapi itu bisa bernapas, batu tidak bisa bernapas. Terus ini bisa bergerak juga ya, bisa bergerak, batu tidak bisa bergerak. Jadi semua jawaban-jawaban tadi itu sudah bagus semua ya. Jadi apa ini berarti saya bisa mengambil kesimpulan kalian sudah bisa memahami sedikit terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu ya klasifikasi makhluk hidup, khususnya pada ciri-ciri makhluk hidup dan benda tidak hidup atau benda mati. Oke, saya lihat ini sudah tegang ini ya. Ini jangan tegang, saya lihat ini kalian ini sudah tegang semua ini. Nah, sekarang saya mau bikin permainan supaya kita jangan terlalu tegang, ya. Nah, permainan seperti dengar sini, dengar apa yang saya sampaikan. Kata kuncinya adalah konsentrasi. Kata kuncinya adalah konsentrasi. Ikuti kata guru. Ya, konsentrasi ya. Bisa paham kan? Konsentrasi, kata kunci. Ikuti kata guru. Oke? Ya, jadi konsentrasi. Ikuti kata guru, semua berdiri. Duduk. Ini yang konsentrasi. Ini dia sendiri yang konsentrasi, yang lain tidak konsentrasi. Saya ulangi lagi. Kata kunci, konsentrasi. Ikuti kata guru. Saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi ya. Ya. Ikuti kata guru, semua berdiri. Ikuti kata guru, tepuk tangan satu kali. Duduk. Ikuti kata guru, semua duduk.
Ya, tepuk tangan. Ya. Ya, coba semua konsentrasi. Jadi semua konsentrasi. Saya akan menceritakan sebuah cerita pendek. Kalian bisa catat-catat di kalian punya kertas itu ya. Kalian bisa catat. Nah, semua sudah konsentrasi? Semua sudah konsentrasi ya? Ketika saya pergi ke sekolah, saya dalam perjalanan, saya menemukan sebuah batu besar di pinggir jalan. Dan di samping batu besar itu terdapat pohon nangka, pohon durian, dan pohon mangga. Nah, setelah saya dalam perjalanan menuju ke sekolah, ketika saya memasuki halaman sekolah, saya menemukan bunga di halaman sekolah. Selain bunga, saya menemukan pohon-pohon besar yang ada, yaitu pohon ketapang. Setelah itu saya masuk dalam kelas, saya menemukan kursi, papan tulis, dan meja. Sudah bisa ya? Sudah bisa ingat-ingat ya? Nah, apa yang saya ceritakan tadi, kalian bisa tulis di situ atau kalian bisa jawab langsung. Nanti saya bertanya, kalian bisa jawab langsung. Cerita yang saya ceritakan tadi itu, siapa yang bisa menyebutkan mana yang disebut makhluk hidup dan mana yang disebut benda mati? Yang bisa angkat tangan. Ayo, siapa bisa angkat tangan? Cepat. Ya, silakan. Ya, jadi dia sebutkan yang disebut makhluk hidup itu adalah apa tadi? Apa tadi? Bunga. Terus pohon ketapang. Kalau benda matinya? Ya, kursi dan meja. Itu menurut teman kalian. Siapa yang lain? Yang lain apa lagi? Ayo, mungkin ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Pohon nangka dan benda mati, batu besar. Ya, bagus ya. Jadi Andi ini menyebutkan nangka adalah makhluk hidup dan batu besar adalah benda mati. Ada yang lain lagi di kelompok ini? Ayo kelompok ini, di kelompok C nih. Oke, ya, belum ya? Jadi kita karena sudah pertemuan kemarin kita sudah bagi kelompok. Jadi ada 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, yang di sini adalah kelompok 3. Jadi kemarin karena kita sudah bagi, jadi kalian sekarang duduk berdasarkan kelompok. Jadi saya ulangi lagi. Di sini adalah kelompok 1, di sini kelompok 2, dan yang di sini sebelah kanan saya adalah kelompok 3. Oke, kelompok 3 mungkin ada yang jawab pertanyaan tadi, silakan. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Bagus sekali. Jadi, makhluk hidup bisa bergerak, benda mati tidak bisa bergerak. Siapa lain lagi? Ayo. Ayo. Ini benda mati atau makhluk hidup? Mati. Teman-teman kalian ini makhluk hidup atau benda mati? Hidup. Beda atau tidak? Beda. Spidol ini dengan teman-teman kalian yang ada ini, beda atau tidak? Beda. Kenapa sampai dia berbeda? Intinya kan itu. Kenapa teman-teman kalian disebut makhluk hidup sedangkan spidol ini disebut benda mati? Nah. Ayo, siapa yang lain lagi? Tadi teman kalian sudah menyebutkan, oh makhluk hidup itu dia bisa bergerak, kalau benda mati tidak bisa bergerak. Itu sudah bagus sekali. Ada yang lain? Ya, silakan. Iya, bagus, baik ya. Jadi makhluk hidup bisa makan.
Sedangkan benda mati tidak bisa makan. Ini contoh spidol. Spidol tidak bisa makan, tapi kalian yang ada dalam sini bisa makan. Nah, itu beda antara makhluk hidup dengan benda mati. Ada yang lain lagi? Kelompok yang ini, ya silakan. Ya, makhluk hidup bisa bernapas, sedangkan benda mati tidak bisa bernapas. Jadi jawaban-jawaban semua dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tadi semua benar ya, dan baik sekali menurut saya ya. Jadi semua jawaban tadi sudah bagus sekali. Nah sekarang coba kalian perhatikan, konsentrasi ya, dari apa yang kita sudah pelajari tadi, apa yang kita sudah pelajari singkat tadi. Kira-kira menurut kalian atau menurut pendapat kalian, apa yang harus kalian belajar? Apa yang saya ulangi lagi ya. Apa yang harus kalian ketahui setelah mempelajari materi ini? Nah, nanti kalian tulis ya. Kalian tulis di kertas yang akan saya bagikan. Jadi kalian tulis di sini, nanti kalian bisa maju ke depan tempel. Sederhananya, setelah Anda mempelajari materi ini, kira-kira apa yang ingin Anda ketahui? Nah, itu Anda tulis di sini. Tulis di kertas ini, tulis saja. Tulis nama di atas, baru tulis. Nanti tulis di sini ya. Nah, tulis di sini ya. Ya, tulis. Tulis. Itu. Ini perwakilan ya, perwakilan saja sudah 3 ya. Nah, tulis di sini perwakilan saja. Di sini ini kan tempel nanti. Jadi tulis di sini, nanti kita tempel di sini. Oh, ini taruh di kelompok sini supaya warna beda. Langsung tulis ya. Nah, ini tulis di sini. Karena nanti tempel di sini tuh, jangan tulis terbalik. Nah, ini. 4 saja. Yang lain. Nah, tulis di sini ya. Tulis sini. Tulis. Kita sudah bisa bedakan mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo langsung tulis. Yang sudah ini langsung tulis. Jadi, apa yang ingin kalian ketahui setelah mempelajari materi ini? Itu pertanyaannya. Apa yang ingin kalian ketahui setelah mempelajari materi hari ini? Kira-kira apa? Tulis di situ. Jadi tulis langsung di situ ya. Apa yang ingin Anda ketahui setelah mempelajari materi hari ini? Tulis langsung di situ. Ayo langsung ya, jangan menghayal lagi. Langsung tulis. Jadi saya ulangi lagi. Setelah mempelajari materi ini, apa yang ingin Anda ketahui? Yang sudah boleh tempel di depan ya. Yang sudah langsung maju tempel di depan. Ayo, yang sudah langsung maju tempel di depan. Ya, langsung. Ayo, yang sudah langsung maju tempel di depan. Jadi, apa yang ingin Anda ketahui setelah mempelajari materi hari ini? Apa yang ingin kalian ketahui? Ayo yang sudah tempel, mari. Oke, yang sudah maju tempel di depan.
Ayo yang sudah tempel, ayo. Mari yang sudah tempel, maju. Yang sudah maju tempel. Ya, tempel sudah atas. Ya, sudah, oke. Kasih dekat-dekat, dekat. Ah, gitu. Ayo yang lain. Yang lain sudah, silakan maju tempel di depan sini. Ini. Oke. Ya. Ini terus sambung di bawah sini. Ya, situ. Nah, ini ya yang ingin saya ketahui, apa itu makhluk hidup. Nah, itu ya, ada yang jawab begitu, ada yang jawab lagi apa namanya? Mengapa makhluk hidup itu membutuhkan energi? Nah, terus ada lagi, apa itu benda mati dan makhluk hidup? Ada lagi, saya ingin ketahui adalah benda mati itu seperti apa? Ya, di sini lagi kelompok dua ini ada yang apa saja benda mati, benda hidup, dan benda yang tidak bergerak. Ada lagi, apa makhluk hidup dapat mengambil dan menggunakan energi. Ada lagi yang ingin saya mengetahui, apa itu makhluk hidup. Apa benda mati menghasilkan zat sisa. Kenapa tumbuhan disebut makhluk hidup? Ini Resti ingin mengetahui banyak hal tentang makhluk hidup dan benda mati. Oke, jadi saya sudah baca semua. Apa yang ingin Anda ketahui itu pada intinya adalah makhluk hidup. Jadi intinya akan kalian bisa mengetahui, oh mana makhluk hidup, mana yang disebut dengan makhluk hidup, mana yang disebut dengan benda mati. Nah, sekarang kalian perhatikan, saya akan tayangkan sebuah video. Kalian bisa menyimak video ya. Nah, setelah kalian menyimak video, akan saya bagi lembar LKPD ya. Nanti kalian bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, jadi sebentar kalian menyimak video atau menonton video, tolong konsentrasi. Bisa kalian nonton sambil bisa tulis-tulis di apa namanya di catatan-catatan itu ya. Supaya nanti sebentar saya bagi LKPD, itu kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti saya putar video, semua konsentrasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Saya akan kalian belajar ini adalah video pembelajaran untuk kelas 7 yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak dan gaya. Videonya bisa kalian lihat di pojok kanan atas atau ada di bawah deskripsi. Ada klasifikasi dan uji determinasi. Dan yang ketiga tentang klasifikasi 5 tingkat. Di video ini hanya akan dibahas bab yang pertama, yaitu tentang makhluk hidup dan benda mati. Nah, langsung saja kita mulai, simak video sampai selesai. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan dalam video ini. Dalam video ini kira-kira ada benda apa saja ya? Coba kalian perhatikan dengan seksama. Bisa tidak kalian menggolongkan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati? Kira-kira apa sih alasan kalian menggolongkan bahwa benda yang ini termasuk makhluk hidup atau benda yang ini termasuk benda mati?
Oke, makhluk hidup itu tentu saja akan menunjukkan ciri-ciri atau karakteristik hidupnya. Kemudian apa saja sih ciri-ciri atau karakteristik makhluk hidup itu? Nah, ini ya. Yang pertama adalah memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, peka terhadap rasa, membutuhkan energi, memiliki kemampuan untuk bernafas, melakukan ekskresi, dan juga yang terakhir tersusun atas sel. Yang pertama adalah bergerak. Gerakan makhluk hidup yang mudah kita amati itu adalah gerakan pada manusia dan gerakan pada sebagian besar hewan. Karena manusia dan hewan mampu bergerak aktif dan berpindah tempat. Alat gerak pada manusia itu berupa tangan dan kaki, sedangkan alat gerak pada hewan itu bisa berupa kaki atau tungkai, sayap, dan sirip. Berbeda dengan manusia dan hewan, gerakan tumbuhan sangat lambat sehingga gerakannya sulit untuk diamati oleh mata kita. Gerak tumbuhan bersifat pasif. Tumbuhan melakukan gerakan tersebut tanpa berpindah tempat. Gerak tumbuhan dipengaruhi oleh rasa. Contohnya, kelompok pemalu yang mengantuk ketika disentuh, kemudian gerak ujung batang tumbuhan yang akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Ciri yang kedua adalah tumbuh dan berkembang. Manusia mengalami pertumbuhan dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dan pada akhirnya menjadi dewasa. Dalam proses pertumbuhan terjadi pertambahan ukuran tubuh dari yang semula kecil lalu berubah menjadi besar. Oke, jadi sudah menyimak video ya? Ya, jadi kalian sudah mendengar video, sudah menyimak video terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti sebentar saya bagi LKPD, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan LKPD yang saya bagikan. Jadi saya bagikan bentar ya, ini sudah 2. Saya bagikan, ini bisa 3. Ini sudah berapa? 2 ya, ini tambah 1. Nah, coba perhatikan di sini. Kalian menjawab pertanyaan itu bisa menggunakan buku cetak. Buku cetak ada ya? Ya ada. Terus bisa kalian nonton video yang sudah saya tayangkan tadi. Bisa juga pakai internet. Kalau yang ada HP terus ada internet, bisa kalian jawab menggunakan itu. Bebas. Jadi kalian mau menjawab pakai apa saja bisa. Asal penting kalian jawab sesuai dengan LKPD yang ada di dalam. Nah, coba perhatikan. Nanti kalian buka di halaman berikut di bahan diskusi ya. Di halaman kedua itu. Nah, di situ coba perhatikan. Dari hasil pengamatanmu, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama? Nah, ini nanti, nah ini ya, jadi pokoknya Anda bisa menjawab saja di sini. Terus yang kedua, benda apa yang memiliki ciri kehidupan? Nah, jawab saya di situ. Apa saja yang tidak memiliki ciri kehidupan? Sudah bisa ya? Sudah ada pertanyaan di situ ya? Nanti kalian menjawab sesuai dengan pertanyaan di situ. Ya, kenapa? Ini bebas. Kalian mau tulis apa saja di sini bisa. Nanti baru kalian tulis sini. Oh, kalau misalkan batu, oh tidak ada sini. Ya, kalau misalkan pohon pisang berarti dia kenapa? Bernapas, bergerak, ya kasih tanda tuh. Kalau batu misalkan terada ya tidak perlu checklist. Tuh, sini kan ini saya kasih contoh sini macam misalkan batu ya. Batu berarti tidak perlu checklist di sini tuh.
Kan tidak ada. Atau kalian lihat sini, oh batu bernapas. Nah, kalau bernapas ya checklist. Kalau tidak bernapas tidak perlu checklist. Toh? Ya, Ya, tidak apa-apa. di checklist. Tulis nama hewan langsung. Tulis jangan hewan tapi namanya langsung. Misalkan sapi ya, langsung. Nah, kalau misalkan ini contoh sapi, kalau sapi bernapas ya kasih tanda checklist, toh? Nah, checklist. Misalkan sini batu, kalau dia tidak bernapas ya tidak perlu checklist. Nah, checklist itu berarti kasih tanda toh? Ya, ini checklist. Misalkan kambing. Nah, kambing ini dia hidup atau tidak hidup? Kalau hidup ya checklist di hidup. Ya. Ayo nanti kalian diskusi kelompok ya. Nah, setelah itu nanti kalian bisa presentasi. Jadi nanti kalian bisa presentasi. Ada di sini ada yang kesulitan? Ya. Ya, yang ini misalkan batu. Contoh toh? Batu. Batu ini bernapas atau tidak? Nah, kalau tidak berarti tidak perlu checklist. Bergerak atau tidak? Tidak, berarti tidak perlu checklist. Ayo. Sudah semua ya? Kelompok 2 sudah ya? Ya, nanti kelompok 2 maju presentasi. Nanti 3 orang maju ya di depan, 1 orang baca hasil itu. Bisa ya? Nanti 3 orang maju di depan. Ayo silakan, kelompok 2 maju. Ayo kelompok 2, maju di depan sini. Ayo silakan. Dengar sini, kelompok lain perhatikan ya. Ya, kami dari kelompok 2 baca nama kelompok ya. Silakan. Coba yang lain dengar sini, kasih salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Nah, mari kita sama-sama memberikan sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup ya. Kalian sudah bisa membedakan mana yang disebut benda mati dan mana yang disebut makhluk hidup. Sudah kan? Kalian juga sudah bisa memahami ciri-ciri makhluk hidup. Ya? Sudah ya? Perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Yang bisa angkat tangan. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Ayo. Kalian punya perasaan bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Ya? Siapa yang bisa? Perasaan kalian pada hari pembelajaran hari ini bagaimana? Yang apa angkat tangan saja tidak apa-apa, bilang ya. Bilang saja di depan, tidak perlu takut-takut, tidak perlu takut-takut. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya silakan, perasaan. Ya menyenangkan karena penjelasannya mudah dipahami, ya. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran pada pertemuan berikut itu kita sudah masuk pada pengelompokan makhluk hidup, ya. Ya, bisa paham ya? Oke, mungkin pembelajaran pada hari ini cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga pada pertemuan berikut kita masih bisa bertemu, semua sehat. Kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan materi berikut, yaitu pengelompokan makhluk hidup. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.